Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 25070755208 dari kelas C25F, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang panorama dan kompas dengan mata kuliah PKPD. Saya dari Reka 6 Coli Pujie. Pengertian panorama. Panorama adalah gambar suatu pemandangan medan alam dalam pembentukan teksa sederhana yang melukiskan suatu daerah dari sudut pandang tertentu dan secara luas. Dalam konteks fotografi, panorama adalah foto dengan bidang pandangan yang sangat lebar. Fungsi panorama adalah untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada waktu referensi visual atau catatan perjalanan yang melengkapi peta atau laporan. Membantu untuk mengorientasikan lapangan dengan memberikan gambaran visual lingkungan sekitar. Cara menggunakan panorama atau fotografi secara umum, misalnya menggunakan kamera ponsel. Cara mengambil foto panorama adalah membuka aplikasi kamera dan memilih metode panorama atau pano. Tentukan agenda awal dan arahkan kamera ke subjek awal. Tekan tombol rana untuk memulai gerakan kamera secara perlahan, stabil, mengikuti arah panah yang muncul di layar. Sambil menahan garis tengah, tekan tombol rana lagi untuk menyelesaikan atau membiarkan kamera berhenti secara otomatis setelah mencapai garis sudut atau garis referensi. Cara menggambar panorama atau teksa. Untuk membuat teksa panorama biasanya dalam kegiatan kepramukaan atau navigasi darat. Siapkan peralatan kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, kompas, dan alat pembidik seperti bingkai kecil atau bekas kotak korek api dengan benang bersilang. Tentukan titik bidik dan batas area. Ditentukan arah dan rentang sudut, misalnya 120 derajat hingga 180 derajat, yang akan digambarkan menggunakan kompas. Membuat teksa, bidik objek dengan alat membidik. Pastikan titik pusat membidik tepat di titik pusat teksa dan gambarlah hanya garis batas luas dari objek, bukan melukis detail. Menggambarkan objek tahap, hanya objek tidak bergerak atau berubah bentuk seperti pohon, gunung, bangunan, dan lain-lain. Yang digambarkan benda bergerak, orang, mobil, awan diabaikan. Berikan arsiran seperti warna objek yang dekat dari arsiran yang rapat atau warna tua. Objek yang lebih jauh diberi arsiran yang jarang atau warna muda. Seperti jenis objek diberikan arsiran yang berbeda-beda, tegak, miring, atau mendatar. Tertulis data laporan, catatan laporan seperti arah mata angin menggunakan kompas dan keterangan objek di luar kolom gambar.
Pengertian pengertian kompas adalah alat navigasi petunjuk arah mata angin secara magnetis yang bekerja dengan bermanfaatkan medan magnet bumi. Jarum magnetis pada kompas selalu menunjukkan ke arah utara magnetis bumi. Fungsi kompas berfungsi untuk meliputi arah mata angin. Fungsi utama untuk mencari arah utara magnetis. Alat navigasi darat membantu dalam menentukan posisi atau orientasi pengukuran sudut kompas dan sudut peta serta memperkirakan arah tujuan dan jarak tempuh. Mengukur besarnya sudut asimut dari pengamatan ke suatu objek. Bagian utama pada kompas khususnya kompas bidik atau lensa statik yang umum digunakan dalam navigasi darat yang meliputi dial, permukaan tempat, tetara angka dan huruf arah mata angin dari 0 derajat sampai 36 derajat. Jarum magnetis, jarum petunjuk. Jarum selalu menunjuk ke arah utara magnetis. Pasir membidik sasaran kawat halus pada tutup kompas untuk membidik saran kaca pembesar, memudahkan pembaca angka pada dial. Penutup kompas berfungsi sebagai pelindung sekaligus tempat visir cincin jempol. Tempat menyelipkan jari saat membidik. Saat menggunakan kompas secara umum, kompas atau badik statik, posisikan kompas datar, pegang atau letakkan kompas pada permukaan yang datar dan jauhkan dari benda-benda logam atau bermedan magnet. Buka tutup kompas sehingga tegak lurus dengan badan kompas bidik. Sasaran, arahkan visir kompas ke objek atau sasaran yang dituju. Baca derajat sambil membidik lirik dial melalui kaca pembesar atau garis referensi. Angka derajat yang lurus dengan visir. Visir adalah semut sudut dibidik oleh objek tersebut dari posisi Anda. Tentukan arah jarum kompas akan menunjuk arah utara magnetis yang menjadi referensi 0 derajat hingga 360 derajat. Simut dan back simut adalah konsep penting dalam navigasi untuk menentukan arah cara tepat. Simut adalah azimut adalah horizontal yang diukur secara jarum jam dari arah utara 0 derajat ke suatu titik saran objek yang dibidik. Nilai simut berkisar antara 0 derajat hingga 360 derajat. Simut sekarang disebut juga kompas atau sudut bidikan. Back azimut balik adalah arahan berlawanan dari si azimut. Jika azimut adalah sudut pandang dari titik A ke titik B, maka back simut adalah sudut dari titik B kembali ke titik A. Rumus menghitung back azimut.
Jika azimut kurang dari 180 derajat, beksimut lebih dari 180 derajat. Jika kurang lebih 100 azimut, jika kurang lebih azimut 180 derajat, bek azimut kurang dari 80 derajat. Contohnya, jika azimut dari arah A ke B adalah 150 derajat utara ke timur, maka bek azimut dari B kembali ke arah A adalah 150 derajat. Tambah 180 derajat sama dengan 123 derajat. Barat daya, jika azimut dari A ke B adalah 190 derajat dan utara ke barat, maka bek azimut dari B kembali ke A maka adalah 290 derajat kurang 180 derajat sama dengan 110 derajat. Timur ke tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.